Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi siswa-siswi yang Bapak cintai. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang lainnya, silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, pada pelajaran kelas 9 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang materi tentang pidato persuasif. Nah, apa tuh pidato persuasif? Kalau pidato mungkin adik-adik sudah sering ya mendengarnya. Namun persuasif itu apa? Nah, kita akan jelaskan, kita akan pahami, kita akan pelajari bareng-bareng ya. Oke, yang pertama pengertian teks pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan salah satu metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mempengaruhi khalayak umum ya. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Isi pidato persuasif harus berlandaskan pada argumentasi yang nalar atau logis, kemudian masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pidato ini atau pidato persuasif ini adalah pidato yang mengajak seseorang untuk mengajak banyak orang untuk melakukan sesuatu dengan argumen atau dalil yang jelas, alasan yang jelas. Contohnya, misalkan teks pidato tentang 17 Agustus ya atau hari kemerdekaan. Biasanya isi dari teks kemerdekaan adalah apa? Biasanya tentang bagaimana mengisi kemerdekaan kepada para pemuda maupun generasi dewasa, remaja, anak-anak untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang atau kegiatan-kegiatan yang positif untuk membangun negeri ini. Itu contohnya misalkan. Berikutnya, tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan sesuatu. Misalnya adalah ajakan untuk mencintai dan membela tanah air, menghindari persekusi, dan juga himbauan untuk menjalankan program hidup sehat. Berikutnya metode pidato nih adik-adik. Ada beberapa metode pidato persuasif. 1. Metode impromptu ya, yakni metode yang tidak ada persiapan. Ini adalah pidato dadakan ya, pidato yang sifatnya dadakan, insidental, tiba-tiba diperlukan pidatonya, tidak ada waktu untuk persiapan, langsung saja pidato gitu ya tanpa ada persiapan. Yang kedua adalah metode menghafal. Nah, ini metode yang biasanya digunakan oleh anak-anak ya, oleh siswa SD, SMP, ataupun sebagian siswa SMA, yaitu menghafal pidato. Ditulis dulu teksnya oleh guru ataupun oleh kamu sendiri, kemudian kamu hafalkan teksnya, itu disebut dengan metode menghafal. Kemudian berikutnya metode ekstemporan. Apa itu metode ekstemporan? Yaitu metode berpidato yang terlebih dahulu mengenal garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Berikutnya
menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam teks pidato. 1. Menemukan hal-hal pokok dalam teks pidato. Jadi kita harus bisa menemukan nih hal-hal pokok dari teks pidato itu. Misalkan, ini tentang ajakan untuk menjaga lingkungan, menjaga pola hidup sehat, bla 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 gitu ya. Kita harus tahu dulu mengenai hal-hal pokok dalam teks pidato ya. Hal-hal pokok dalam pidato persuasif adalah hal-hal penting yang ada pada isi pidato persuasif. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, menyimpulkan teks pidato persuasif. Pidato dapat dilakukan dalam berbagai konteks keperluan, misalnya pidato kenegaraan, pidato politik, dan lain sebagainya. Berikutnya, struktur teks pidato persuasif. Hanya ada 3 ya strukturnya. Pertama, pembukaan. Itu berbentuk apa? Salam pembuka, kemudian penghormatan kepada hadirin yang hadir atau tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat. Itu yang disebut dengan pembukaan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panitia, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan dari atas sampai bawah, dan bla 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 bla. Itu contoh pembukaan. Kedua, isi pidato. Isinya apa? Misalkan kita membahas tentang 17 Agustus atau mengisi kemerdekaan. Yang pertama, pemuda harus rajin belajar. Kedua, harus rajin membantu orang tua. Yang ketiga, mengisi kegiatan-kegiatan positif, mengadakan perlombaan, dan lain sebagainya nih. Itu kan adalah contoh isi dari sebuah teks pidato. Berikutnya, penutup. Penutupnya bisa berbentuk ucapan terima kasih kepada hadirin yang sudah mendengarkan, kemudian memberikan kesimpulan bahwa pidato ini menyimpulkan bahwa 17 Agustus adalah momen kemerdekaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu dirayakan dan perlu diperingati, kemudian diamalkan nilai-nilai dari kemerdekaan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh misalkan kesimpulan. Oleh karena itu, marilah kepada para pemuda untuk melakukan bla 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 bla. Nah, kemudian mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Misalkan begitu. Oke adik-adik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.